Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai dengan ayatnya yang ke-60. Secara khusus saya akan baca ayat 58 sampai 60. Firman-Nya berkata seperti ini. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikianlah kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita setia sampai akhir. Sebagai umat, sebagai orang percaya yang sudah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, kita terus belajar, terus berusaha dan berkomitmen untuk setia sampai akhir. Seperti Kristus yang sudah setia sampai akhir mati di Bukit Golgota, demi dan untuk menebus dosa kita, seperti Stefanus yang juga sudah setia sampai akhir. Kita juga sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk terus belajar dan meneladani kehidupan Yesus dan kehidupan Stefanus yang akhirnya setia sampai akhir. Walaupun nyawa taruhannya, walaupun oleh karena suatu kebenaran, dan akhirnya Stefanus sampai akhirnya mati, itulah suatu komitmennya, dedikasinya, untuk setia sampai akhir. Nah, sebagai umat, sebagai orang percaya, kita melihat kenapa kita harus setia sampai akhir. Kalau kita melihat ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Melihat kemuliaan Allah, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Selama ini kita membaca ayat firman Allah, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Tapi dalam konteks ayat ini, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Juga diulang dalam ayat 56, lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka, dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Berdiri. Artinya apa? Suatu penghormatan Yesus bagi Stefanus yang mau setia sampai akhir, yang mau setia sampai mati. Itu suatu penghormatan yang luar biasa. Sang Pencipta menghormati, menghargai ciptaannya yang setia sampai akhir, sampai akhirnya Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi kenapa kita harus setia sampai akhir? Karena ada penghormatan khusus Tuhan bagi kita ketika kita mau setia sampai akhir. Jadi mari sebagai umat kita belajar meneladani kehidupan Stefanus yang setia sampai akhir, sehingga sampai kita akhir kita tetap jadi pengikut Yesus, sampai kita mati kita tetap sebagai pengikut Yesus. Itu yang namanya setia sampai akhir. Lalu pertanyaannya adalah, gimana caranya supaya kita bisa setia sampai akhir? Apa yang dituntut dari kita supaya kita bisa setia sampai akhir? Ada 3 hal penting yang saya amati dalam ayat ini. Yang pertama dalam ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh Roh Kudus. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa? Hal yang pertama yang dituntut dari kita supaya kita bisa setia sampai akhir, setia sampai mati adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Penuh Roh Kudus artinya bahwa hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan kalau hidup kita penuh dengan Roh Kudus, itu yang memberi kita kekuatan dan kemampuan sehingga akhirnya kita bisa setia sampai mati. Tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa campur tangan Roh Kudus, adalah sesuatu yang sangat sulit untuk kita bisa setia sampai akhir. Tapi saya percaya ketika kita terus belajar untuk menundukkan diri dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kita terus berusaha hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka saya percaya itulah potensi kita
untuk kita bisa setia sampai akhir. Yang kedua, hal yang kedua yang dituntut dari kita supaya bisa setia sampai akhir. Dalam ayat 59, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Suatu penyerahan hidup secara total kepada Yesus. Hal ini hal yang kedua yang dituntut dari kita untuk setia sampai akhir. Mari kita hidup penuh penyerahan secara total kepada Kristus. Artinya apa? Kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita, sepenuhnya hanya kepada Kristus saja. Sehingga ketika kita bekerja, kita pasrahkan hidup sepenuhnya hanya kepada Kristus saja, tidak kepada yang lain. Mempasrahkan hidup sepenuhnya kepada Kristus artinya bahwa kita menyerahkan seluruh jiwa raga kita kepada Dia. Kita menyerahkan seluruh ambisi kita, kerinduan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, keinginan kita. Semuanya kita serahkan kepada Kristus. Dan itulah yang saya percaya menolong kita untuk bisa setia sampai akhir. Tanpa penyerahan hidup secara total kepada Tuhan, itu sangat sukar dan sulit untuk kita bisa setia sampai akhir. Jadi penyerahan hidup secara total kepada Tuhan, itu menolong kita untuk bisa setia sampai akhir. Yang ketiga pada ayatnya yang ke-60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Sekalipun Stefanus harus mati, tetapi dia berdoa, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Suatu karakter yang mulia, tidak ada rasa benci, dendam kepada para musuh-musuhnya, kepada orang yang sudah menganiaya dia sampai akhirnya mati. Tapi justru dia berkata, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Suatu karakter yang luhur, suatu karakter yang mulia, suatu karakter yang baik yang dimiliki oleh Stefanus, sehingga tidak ada rasa benci dendam terhadap orang-orang yang menganiaya dia. Di sini saya melihat hal yang ketiga untuk kita bisa setia sampai akhir. Mari kita belajar berkarakter yang baik. Mari kita belajar berkelakuan yang baik. Tidak ada benci, dendam, iri antara satu dengan yang lain. Justru selalu melepaskan pengampunan, selalu melepaskan rasa cinta kepada sesama kita. Itu suatu karakter yang mulia, suatu karakter yang baik. Dan saya percaya karakter yang baik ini yang menunjang Stefanus sehingga dia bisa setia sampai akhir. Dan saya percaya ini juga harus kita punyai sehingga kita bisa setia sampai akhir. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar kami, menasihati kami setia sampai akhir. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa setia sampai mati, setia sampai akhir. Karena itu ajar kami supaya kami selalu hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hidup penuh penyerahan kepada Tuhan secara total, dan tolong kami supaya kami berkarakter yang baik. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah, sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.